Lom dia di sana suaganya. Kalau pantone itu anak raja pergi menyelam nak nangkap anak ikan. Ibu bapa yang menjawab salam pecah lesu belum makan. Belum makan apa lah tekan tu? Tak tekan tu. Coba. Daun salam daun keladi, siapa jawab salamku ini, kau doakan semuanya banyak rezeki. Semoga anak-anaknya menjadi pegawai negeri, bisa naik haji, semuanya bisa nambah lagi, termasuk bapak maupun ibu. Amin ya rabbal. Semoga soleh dan soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi akrama bani adam sairil makhluqat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah wa qala idan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, yang saya hormati yaitu pengurus masjid beserta jajarannya, para tokoh agama, para alim ulama, Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah. Wabil khusus yaitu Ustadz cilik kita tadi, siapa namanya? Fahmi. Kita harus bangga Bu, inilah calon yang nanti akan menjadikan dakwah ini hidup dalam masjid kita ini maupun di kota-kota kita ini. Jadi aku mau kedikit, kenapa harus bangga itu? Sebab Bu, kebenaran itu siapapun yang menyampaikan, maka harus kita terima. Siapa bait itu? Bukan dia tadi baru tu nunjuk-nunjuk, ada kecil, Allah makan garam lah nunjuk-nunjuk. Empok dia masih kecil lo ini, katanya contoh misalnya, contoh. Bak katanya, udemlah kamu tu merokok, kalau kamu demam, benar dia kira-kira itu. Benar dia Bu. Benar kan? Nah itulah, berarti kalau kita menerima kebenaran itu, berarti kita sudah menunjukkan ciri khas bahwa kita telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yasra sadrul Islam. Bagaimana yaitu orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, maka ia diberikan kemudahan, yaitu baik itu urusan hablum minallah maupun hablum minannas. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil. Pada malam hari ini Masya Allah kita semuanya dapat hadir berkumpul dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu bersyukur kepada Allah. Barang siapa bersyukur kepada Allah, maka akan Allah tambah. Bahkan ketika kita memberikan selamat kepada orang yang mendapatkan nikmat itu, maka akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau jemaah dapat mobil, kita memberikan selamat, maka kita dapat mobil pula. Kalau jemaah dapat beli kebun, kita ucapkan selamat, maka kita pacak dapat kebun pula. Kalau jemaah pacak beli rumah, kita ucapkan selamat, maka kita pacak beli rumah pula. Kalau jemaah berbini, kita ucapkan selamat, kita pacak tidak nak bujangan, maksud aku bujangan. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu sekalian, karena waktunya ini pecah. Kalau diakur jam tu, ngapun kau 4 jam 7? Mama na panitia berapa ini? Berapa mana? Berapa durasinya ini? Setengah jam, 45 menit, apa berapa? Supaya tidak ada dusta di antara kita. Berapa? Berapa? 180 derajat. Jadi, ya baik, sedikit akan keulas masalah peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu,
Ibu, iman adalah nikmat termahal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu adalah posisi yang teratas. Begitu banyak manusia dipertemukan dengan para nabi dan rasul, akan tetapi mereka tidak beriman kepada Allah. Maka kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah iman kepada kita walaupun kita tidak bertemu dengan para nabi dan rasul. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah. Setelah iman, nikmat kedua yang termahal Allah berikan itu tidak lain adalah kesehatan dan kesempatan. Ngapa kesehatan dan kesempatan ini? Karena inilah yang paling berharga dari segala-galanya. Maka kesehatan dan kesempatan ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesehatan dan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tentunya kita rawat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita mencintai semua yang ada pada diri kita ini, termasuk dunia beserta isinya ini, melebihi cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terlalu mencintai dunia beserta isinya ini melebihi dari cinta kita kepada Allah, maka tentu kita akan menyesal dan satu persatu ikhlas kita tidak, yaitu redo dan tidak ikhlas. Ya, anak-anak sekalian, kalau mau mendengarkan tausiah silakan masuk sini. Maka kutunjuki nyanyi, jangan ribut di luar. Ya, coba kita ngepok anak-anak mana tangan kanan? Tangan kanan mana? Ya, tangan kanan mana? Tangan kiri mana? Mulut ama aku ngomong 3 kali, mulut tengah. Atau 1, 2, 3. Ya, anak-anak yang di luar masuk. Ya, 1, 2, 3. Ya, diam. Jadi Bu, kalau kita terlalu cinta kepada dunia, maka kita tidak akan ikhlas ketika ia pergi. Contoh itu apa? Mulai kalau lolok jema bagi dulu ditadutkannya nasihat kajema, yaitu dalam diri dia. Masih teringat tadut, Bu? Ada 6 perkara rukun tua. Itu apa pertama? Pertama, ubana mulai betabur. Lah betabur lo muban. Lah betabur. Nah, kedua, matanya lah mulai kabur. Lah kabur gale lah tu Pak. Banyak dia keciren lagi. Ginga duit itulah keciren. Padahal lah makai kacamata jarak jauh. Kadang-kadang ngejemu rumah lagi dia keciren lagi. Ngapa? Karena mata mulai kabur. Ketiga, giginya lah mulai gugur. Permisi siko, permisi kak, permisi wak, katanya kan. Habis. Ama dulu Pak, kalau berkaca itu 4-5 kalinya. Berkaca ini jilbab ini salah, berkaca ini baju ini salah. Ama dulu kalau Mbak Inagi berkaca ngina idai dewe lagi lah sedot. 4 kali 5 kali dide ngina kaca lagi. Ngapa? Karena gigi mulai gugur. Ngina idai ladi magi semut saja lagi lah tegagau Bu. Ngina itu nih kan, ama dulu tetanjal semut atau liwat di semut karena lah terlalu kendor tadi. Nah ini katanya sireng, ngapa tuh apa ini katanya kan? Ngapa? Karena kulit mulai kendor. Odem itu tuh apa lagi? Keempat, kulit telah mulai kendor. Kelima, berjalanlah mingkor. Ngapa? Lah kena rematik, lah kena samurat, lah segala penyakit ada. Makanya umur jemaah itu kalau dia lah 40 tahun, dia makanannya bukan lagi makanan langsung ditancap. Makanannya adalah pikiran.
Kalau jema umur 40 tahun, makanan belum makanan pikiran, nah ini alamat, ini adalah bala yang terbesar. Makan dia di meja Perancis kinainya, lah mulai makan pikiran, tekina ngerendang, lah kena kolesterol, tekina ngeacar, ini kena mah katanya kan. Tekina aging-aging sop, no ini katanya lah kena asam urat, lah kena gale, maka makanan jematu itu adalah makanan pikiran. Kemudian tak pagi setelah jalan mingkur-mingkur, keenam tandanya lah dekat ngaliang kubur, maka siap-siaplah. Nah, maka pergunakanlah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Hadirin sekalian, Maulid Nabi Muhammad SAW ini yang kita kenal adalah maulid, ada mulut, jam jauh. Nek mana nih betul itu? Maulid, apa mulut? Maulid, mulut. Nah, mana nih benar itu kira-kira? Maulid, Nah, maulid artinya adalah memperingati hari lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau maulud yaitu memperingati memperingati bayi yang dilahirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu oleh siapa ibunya, Nana? Siapa ibu Nabi Muhammad? Coba serentak. Aminah. Abdullah dulu. Abdullah nama. Coba, ayo. Wah, di luar gale. Awan ada aja nyanyi. Abdullah nama ayahnya Aminah. Coba, ibundanya Abdul Muthalib, Abu Thalib, Khadijah, Fatimah. Aku yakin nama jematunya yakin hafal kalau aku. Ini aku nanya kita kecil. Kalau ini ngapa sangka nadi hafal kalau lewat lagu, maka cepat hafal. Ada jemabana kami tu bu ditanyai, Bak katanya, mama ngapa sangka Nabi itu lahir di tahun gajah? Karena jematunya ini tadi dia ilmu, oi kabah katanya, sangka dia lahir di tahun gajah, ini dia lahir di tahun kambing. Dia lahir di tahun kambing. Jadi dia kalah kata itu kan. Jadi makanya kita jematu harus lebih pintar. Bahaya Pak, karena kita jematu ini yang menjadi model pertama contoh bagi anak-anak kita. Ada pula jematu kami tu, dia sekolah di MTS, ditanya lagi, anak-anak katanya siapa yang baca doa setelah selesai makan? Karena dia kebiasaan ngin aja metunya, dia ini tadi nyela saya bu katanya. Cokah katanya, bak kutu katanya kalau dia makan ulam jegeng 3 in 1 ulam kan, gulai kalang pandak tuko, ulam jegeng, ulam kemangi, lantai pulang peta itu. Lo mana doa katanya satu selesai makan, dia udah selesai makan minum good. Udah itu katanya berdoa 3 kali, itulah doa. Itu kan, jadi jangan sampai kita lo itu. Udah itu tuh apa lagi ditanya pula. Sekolah MTS pula ini angka jangan kita jemput tua angka lebih pintar. Ada pula anak-anak nanti kamu katanya silakan cari lo mana cara kriteria atau tutorial bagaimana cara mandi wajib. Sehingga ditanyakannya di rumah. Pertama tanyakannya ngendonge, dek tahu. Tanya punya bapak nge, dek pula tahu. Dan akhirnya lah tanyakannya ngenenge. Lo mana katanya? Yang pertama kata ninenga, basuh kedai tangan, jangan sampai mengotori air yang ada di dalam, yaitu jambangan atau wajan. Yang selanjutnya ngambil air urut. Dan selanjutnya katanya catat jampianannya, bukan pula doa itu, jampianannya. Catat jampianannya. Tu apa jampianannya? Doa nawa itu. Catat tu ngai cucungannya tadi. Ucap mandi wajib tadi. Nawa itu saumagdin an adai dalam hati cucu ngekuna tini doa ka berpuasa tini katanya kan, hanya dindak bok mangkah nen tadi
Nawa itu saumagdin an adai fardu sari Ramadan haji sanati lillahi ta'ala. Oi neng katanya, tini doa anak puasa ai cacarai lah bercucung tini lah aku baca katanya. Jadi mak mana itu kan? Dek tertinggi doa mandi wajib. Nah maka oleh sebab itu kita orang tua harus memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Jadi maulud memperingati hari lahir, maulid memperingati bayinya, dan maulud itu bukan dia, maka yang benar itu maulid. Jadi maulud jadi itu apa hukum Ustaz? Hukum adalah sunnah takriri. Itu apa sunnah takriri itu? Yaitu diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan mana ada jemana melarang tu cakaki kudai dasar hukum. Sebab dasar hukum itu ada 3 yang anunya, yang pecahan daripada sunnah. Yang pertama apa? Sunnah yaitu sunnah yaitu fi'li. Udah minta qauli. Itu apa qauli? Ucapan yang dilakukan langsung oleh Rasulullah. Fi'li perbuatan yang dilakukan langsung oleh Rasulullah. Kemudian takriri yang tidak dilakukan oleh Rasulullah tetapi diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu apa contoh? Yaitu sembahyang sunnah wudu. Itu tidak dilakukan oleh Rasulullah tetapi diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk solat sunat sebelum maghrib itu takriri pula. Jadi boleh, makanya itu jarang dilaksanakan. Jadi hukumnya tadi adalah diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah jelas hukumnya. Nah, hadirin sekalian, untuk apa Rasulullah diturunkan di atas muka bumi ini? Adalah untuk mengingatkan umat manusia agar manusia itu dia salah pengasegan. Agar manusia itu dia salah pengasegan keruan pada balik aslinya. Sebab kita ini buat sekalian, kita ini adalah penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Adam itu diturunkan ke bumi, ya, walakum fil ardi mustaqarru wa mataun ilain. Kata Allah, wahai Adam, kau turunlah ke bumi, kau hiduplah sementara di atas muka bumi ini dalam waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita di dunia ini nak adaptasi hidup di dunia ini lama jangka maka kita pacak. Pertama kita dilatih kudai, mulai makan yaitu nasi bubur, makan susu. Nasi apa luyak tu bu? Nasi tem, odem itu nasi keras bergulai termasuk makan ketan. Jadi lama proses kita itu tadi. Nah setelah besar barulah kita sempurna, pacak berjalan, pacak pintar dan lain sebagainya. Lama berbeda dengan makhluk asli penduduk bumi ini. Kalau ini asli nyelat tanaman, satu dia tumbuh langsung kuat. Odem itu binatang, satu dia lahir langsung pacak makan dewe. Nah kita luar biasa lamanya. Makanya diturunkan Rasulullah untuk supaya kita punya pedoman Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kita pelajari saja banyak ia sesat. Lah kita pelajari saja banyak ia sesat. Contoh apa? Isan gi kecil kita makan tu apanya, minum susu lagi suka, makan pisang lagi suka. Satu kita lah besar. Kalau kita diberi kendali Al-Quran dan hadis, jangan ka pisang, jangan ka susu, pelang sawah kita baca kita makan. Aspal kita makan, coran masjid pacak kita makan. Makanya jema banyak upat yang meradeng itu gara-gara ngapa? Dikarenakan tidak terkendali hawa nafsunya karena tidak berpedoman kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah Rasulullah itu dilahirkan cintanya kepada umatnya fid dunia wal akhirah, dari dunia sampai akhirat. Jadi di dekat cerita kayak karena ini laga malam. Nah terbukti ketika dia hidup, dia memikirkan ummati. Terbukti ketika manusia dibangkitkan pertama, ia memikirkan ummati. Terbukti ketika sudah dipisahkan manusia masuk neraka maupun masuk surga, ketika Rasulullah dalam surga, ia tidak lain adalah memikirkan umatnya. Nah, diambil sesiko isan di neraka tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termenung di dalam surga, dihampiri oleh Allah. Ya Rasulullah kekasihku, mengapa engkau seperti sedih di dalam surga ini? Apa yang kau pikirkan? Lalu apakah fasilitas dalam surga ini?
kurang. Lalu dijawab oleh Rasulullah, wahai Allah, semua dalam surga ini sudah lebih daripada cukup. Lalu mengapa engkau seperti sedih? Maka Rasulullah menjawab, aku sedih ini berapa banyak lagi umatku yang masih ada di dalam neraka. Maka dengan itu, dengan syafaat Rasulullah, diangkatlah yaitu umatnya yang masih ada di dalam neraka. Diambil siko, set, diambil lagi siko, set, ditanya lagi, kau umatku? Iya. Mengapa kau mengaku umatku? Ya Rasulullah, aku pernah nganeng di tengah laman bahwasanya ada ceramah isan di tengah laman itulah kami saling ceritagi kalau lambaca syahadat sekali dah halal jannah, dijamin masuk ke dalam surga. Tanya gini bu nge Nabi, kebila kaba syahadat? Waktu nikah tulah ya Rasulullah, waktu nikah tulah. Siapa nikah ke Ka'bah? Entah dekron lagi ya Rasulullah. Lalamunian tua itu. Dia tinggal lagi. Itu wahai Rasulullah, aku sempat pingsan 3 kali syahadat, lama di 50. Makanya bu, anak-anak harus kita ajarkan isan ke kecil syahadat pase-pase. Ini banyak jemaah ibadah kami, bukan jemaah sini tu. Jemaah ibadah kami, topu jemaah ibadah kami tu nyela diajarkan satana nikah. Nak katanya kabar belajarlah syahadat itu baik-baik pase-pase nian. Ngapa? Karena kabar nikah maluan pula kelengebisan, bukan maluan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ajarkanlah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cinta kepada umatnya fid dunia wal akhirah. Ibu keruan didengari kelawai Kurita Sugerto. Keruan didengar Rita Sugerto. Bu, keruan didengar Rita Sugerto. Itu kelawaiku itu, bu. Kamu keruan didengar apa sangka dia sampai saat ini masih janda? Keruan dia Rita Sugerto tu masih janda sampai saat ini. Ngapa? Keruan dia karena dia nak ingin mencari pacar dunia akhirat. Kinilah lagunya. Hari ini aku umumkan pada bulan, pada bintang, dapatkah ku mencari seorang kekasih dunia akhirat. Ku jawab, dek tahu je kata. Dia tahu juga ngapa? Karena pacar dunia akhirat itu tidak lain adalah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terbukti bu, kalau rumah tangga kita itu didasari dengan cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata muda getak. Contoh je pada kami tu oi kebila pengantin baru wasane dia kedua dunia. Dia serama lagi je melayan. Dibuktikan mok kebila dia masuk panggung waktu jadi pengantin ni bu, pak kalau dia nyanyi alap di alap kardus tadi penuh. Ibadah kami itu bukan di sini. Penuh kardus tadi. Baiklah katanya untuk mengakhiri masa lajangnya kami persilakan kepada kedua mempelai untuk menyampaikan sebuah lagu kesayangannya. Mulai dinjo ke Meksiko, dindak nak dua nian. Itu apa? Dang serasa. Nyanyi apa katanya, lagu apa? Cuma kamu. Woi, mulai bergayapan. Dekron lagi itu asing lautan, asing kelawai, asing sapu tadi kan. Cuma kamu sayangku di dunia ini. Cuma kamu sayangku di dunia ini. Jawablah Kang Dek Lanang tadi. Masih lari saya tempat dia alap, ger-ger deh. Tanpa kamu, katanya tadi, hampa ku rasa dunia ini. Kata pengantin lama di belakang bapak-bapak, kita buktikan katanya, tetatai dide sampai 7 bulan laku itu. Masih dide, aku cuma kamu, aku cinta kamu tadi. Nah, rupanya bu, satu dia balik, rupanya balik tadi ada jemaah sedekah balik ke Serirang. Balik ke Surang Batayana Siko. Balik dia kan, balik ni tadi ada pula jemaah sedekah atau balik ni tadi. Nah, kita panggil katanya, kalau dulu suara emas kata apa katanya itu. Waktu jadi pengantin dulu, ini kebetulan dia balik katanya. Kita ajung nyumbangkah lagu lagi.
Dinjo kamek tadi lakinaan karena dia tahu menyelesaikan dalam permasalahan hidup rumah tangga. Ngapa? Karena tidak berpedoman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinjo kamek sengaja langsung gantu tu. Lagu apa mbak? Ai pacak laku katanya. Lah di dalam agi titisan di dainya lagi di magi. Lah mulai sebab ibu-ibu ni pak jemenya perasaan makanya nak sayang tu tumpahkan yang ibu-ibu ni. Jangan setengah-setengah. Ini banyak aku anggau bapak-bapak jemu pada kami tu. Empai beli empai aku anggau saja. Empai beli berapa harga bedak pipa tu, Pak? Bedak pipa tu berapa harganya? 7.000. Di pada kami tu empai nak beli bedak pipa lah berisinya dengan lakinya. Ndok ngomong ka sayang. Aku jemu rumah dia minta bedak 50, kunjuk 200. Nah, je kasak dengan belakang. Bahaya pak sama kita kimek. Nyelah buka di panggung. Tu apa lagunya tadi? Satu di balik. Dek tertata lagi empai berapa bulan. Tu apa lagunya? Satu di kamek tadi. Terpaksa aku pergi jauh darimu. Tak tahan rasanya hidup bersamamu. Kata jemaah di belakang bapak-bapak tadi. Apa katanya? Lah, om tetatai neman lamui ke. Lah ngubah lagunya. Ngulang lagi, masuk lagi berikut tu. Sekian tahun berikut tu ngubah lagi lagunya. Tu apa lagunya? Nyelah tambah parah baik. Wanita mana pasti tak tahan apabila suami ringan tangan. Kata jemaah di belakang bapak-bapak tadi katanya dulu memang cantik ni ande tu. Wajar dainya berpita-pita main ni mengkak gagal rupanya masa gagal itu kan. Soai dibalik. Nah, makanya Bu, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mengingatkan kita betapa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus mengetahui hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan hak dan kewajiban sebagai seorang istri. Apalagi betina Bu. Betina ini ada amal-amal tabaruk yang paling mudah memasukkan ke dalam surga. Beda ngai lanang. Kalau lanang agak suka, ngapa? Tanggung jawab ngagi ibu-ibu kalau. Tanggung jawab anak ibu-ibu. Kalau betina mudah ngapa? Maka amal-amal tabaruk ini sangat besar sekali pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali saja salaman ngagi laki, seragi ngagi kita cium hajar aswad. Makanya kalau ibadah haji maupun umrah, ibu-ibu ini tidak terlalu disunahkan untuk mencium hajar aswad. Ngapa? Karena hajar aswad itu ada di rumah. Nah, assalamualaikum, bahkan menggugurkan dosa-dosa terhadap suami. Assalamualaikum, katanya balik sandi kebun. Waalaikumsalam, salaman. Salaman di deh kamu, Bu. Salaman di deh. Salaman di depan. Dide. Hai. Paling-paling ame jemaah pada kami tu Bu banyak salaman riaya haji ngai riaya puasa. Empai nak ngayap-ngayap pula salaman maka salam ai pala saling mah. Ai udah pula apa natek benar laku maaf ka dengar tu. Setahun 2 kali na salaman dek santuk gitu kan. Itu padahal sangat mudah untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Salaman saja. Nah ini dia kalau jemaah pada kami itu banyak. Awak lah ngaji jilbab lah beratus habis, kredit masih pula tahu. Masih pula dia tahu dia mempraktekkan dari isi ceramah tadi kan. Satu assalamualaikum. Oi, lama-lama dia kan. Satu berjilbab kudai segalanya. Satu dibuka. Engkau selakinya itulah. Ada pula assalamualaikum menang mendengar. Mancanku tamu tadi katanya. Jadi itu fanatik salat itu. Fanatik salah. Assalamualaikum. Disalami. Pada dia disalami, mana dengar katanya? Apakah mandi kudai? Apakah ngopi? Lalu itu kan. Ini dia diberisi saja kan. Diberisi saja. Nah, jadi mana rumah tangga kita nak meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meliputi semuanya. Dia di kantor hebat. Di perang dia jadi panglima, di mana-mana dia terbaik. Hanya kalau kita ni banyak gis pasal tulah. Di kantor hebat, merintah ke anak buah nurut gala, di rumah takut ngebini.
Bukan jemaah sini. Dia jemaah pada kami. Nah, maka oleh sebab itu minimal dikit jadilah kita, maka pacak lebih besar lagi kita, yaitu mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabila kita kabetana, ya, minimal kita berselawat kepada Rasulullah, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Berdoa kita nanak main lagi lemak lah di dinding. Lain lagi dulu. Dulu nak depu-depu gerai bertering. Main lagi di dinding. Cek, ha? Di dinding laktet galeng main lagi kan? Nana tet, nyabon tet. Maka ibu-ibu ni banyak bungok, bapak-bapak kurus. Mencakal tok tet-tet tadi. Hanya aku berdoa ni Bu, jangan sampai ada remote pengontrol suami. Yang ada pula remote itu gawat kita Pak. Selesai kita dia tahu jauh ke berjalan. Ya, hari sekarang rahimakumullah. Nah, sekarang kesimpulan baik, kita balik ke kesimpulan. Jam 9 Terus ini. Coba salawat dulu. Salatullah salat. Ya, bias-bias. Ala Toha. Ini kok. Salatullah salamullah alaihi Rasulillah. Oke. Salatullah, yuk bias-bias. Salamullah Rasulillah. Salatullah salam ala Yasin. Kita ubah lo nedak cat tadi. Asam kandis, asam gelugur, kedua asam si riang-riang, nangis maya di dalam kubur, akibat diri tidak. Lagi. Salatullah salam ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah. Kalau kamu nak ngojok ibu-ibu, ada caranya. Alangkah lemak makan mangga dikubah di bawah kawa. Alangkah lemak ngina dengar, lom dia galak tetawa. Aduh. Kemudian sembahyang salaman itu kan dia salami pula. Ibu-ibu mbak itulah pula Kalau lakinya lah mulai macam-macam, ada pula pedas-pedas cabai muda, masih pedaslah cabai tua, ladas-ladas ngabini muda, masih ladaslah ngabi. Boleh itu, ada lagi misalnya kamu Pak, lo didisdulika ngagi ibu-ibu, sindir baik lewat sholatullah sholamula, mak mana padi nak banyak, padi sego di pinggir tebing, mak mana laki nak lemak, bini encerangon embau je. Masuk lah diberisi, masuk kamar bau jering kamar, didampingi bau bawang putih ini deh. Hanya mau betina soleha tu, kena lagunya lagi lain mau, kena ayuan kau nyanyi kan? Ku menangisku karena rindu, ku bersedih, sedihku karena rindu. Mau makan teringat padamu, mau minum teringat padamu, mau apapun teringat padamu, oh lakiku.
Artinya saling rindukan itu kan. Oh, ada je mana lah tu umur lah 50 tahun. Rencana dia ni tadi mang kata malam di kebun. Awen dong siano aku ke kebun kedai katanya. Lama dia. Oh dia paling-paling 2 minggu. Rupanya sampai 3 hari lah nelpon. Dia ni tadi. Tu apa ini saling injek kampung lah tu. Nah, oh dong siano katanya aku ni katanya memang berjanji 2 minggu kau balik. Hanya aku main lagi rupuan mereng-mereng. Teringat saja aku dengan kamu katanya. Oh, memang aku ni kata dongku dulu memang aku ni berbinian dia, aku ni teringat saja katanya. Tu apa kata bininya? Oh dah dengar katanya empok loleh tu aku lagi rindu pula baliklah pula dengar katanya kan. Itu bu, amanya empok lah tu je betul 50 tahun tu ni. Lah saling rindukan. Hanya kita balik isan di rumah dia saling rindukan. Lah sebulan kita malam satu balik assalamualaikum dia lok dengan neng lah balik pula dia benang langsung pergi ke warung ramuinya lagi kita kang ulang lah dengar katanya petang ini dia dah rindu artinya itu lah dia empai balik lah ditanya lagi kang ulang lah dia rindu itu kalau soleh dan soleha gue kina elah entuanya soleha bininya soleha pula. Nah katanya empok dia nantunya dia sesuai dengan harapan karena soleh dinilai ibadah semuanya akan menjadi tentram. Nah segar je menghasut tu pak segar ngasut dia ni tadi. Oi katanya mak mana nantu kapa tu tidur tu lah berungau main chip. Main tu apa namanya main main dak di HP nak dereu tu. Gila katanya tak ngapa main slot. Gila katanya asal dia serasan dia kan apa katanya kan. Lah katanya nantu kabatu mana katanya pandak berserindak makan galak pegawai dindak. Gila katanya kan. Ya penting dia serasan. Ndok aula dia tu katanya neman mana makan tidur. Mam dia tidur dia kan beli kunci engkau lah katanya kan. Payah aja mana merusak emang. Aula katanya nantu kabatu gaum pepak gi berburu tu lah bukan gawe Ndok katanya dia kan apa? Gi mancing tu lah. Gila dia kan apa? Mikat terkuku, mikat ketilang, idar katanya kebun jema. Gila dia kan apa katanya? Kelek-kelek sengenya kan? Lah kemalaman balik sengenya, balik mikat, balik berburu. Nah karena istrinya soleha, assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah disalaminya kemalaman kamu katanya. Lewat kebun kita, lewat hanya maluan benar aku serut katanya. Nemani gemikat katanya aku tu kan, berburu. Nah balik kamu makan kudai kamu katanya. Dia dah kamandi kudai. Udah katanya kamandi kudai. Nah diramui segalanya. Rupanya karena kepayahan awak lah tu ini tadi masih kena gawe lok muda malam anginan lanang ini. Anginan saat anginan udah katanya sini kaku reking dengar. Dekerekinya ni tadi. Ujuk ke. Karena lakinya tadi pacang ujuk. Indong siano alang kailok dengar katanya empuk aku dia kelang gawe aku gimika tu lagi berburu tu lah dengar masih saja injek ngagi aku. Katanya aku injek nian ngagi dengar. Aku lulu inilah katanya kasetia sampai mati. Udemlah pula mikat. Udemlah pula encaka burung tu. Udemlah pula berburu bukan gawe kamu tu. Ama kamu payah dek pula anyam kamu demam ini. Ancur rupu anakku katanya. Langsung berogak cuping lakinya. Ndong sianu katanya alang kailok dengar banyak iga betina main nagel ular sawa nak dikuliti gala ama dengan dia ilok benar kan. Berogak pula cuping betina. Banyak iga betina main lagi katanya lo kedundung bolos di luar berjabut di dalam. Banyak iga betina main lagi katanya lo tak berbuka bolos di luar di dalam lo tengahnya. Hanya lo kamu ni dia cuka medua lo dengar ni katanya. Langsung urung tak ngapa pulang ke dua. Empaskannya laju kan. Canting laju urung. Hadir sekalian rahimakumullah. Jadi malam hari ini kalau kita umat Rasulullah harus minimal inilah yang kita praktikkan dalam kehidupan rumah tangga. Minimal kita ngajak bukan ngajung ya anak cucung kita. Pala nak kita ke masjid, pala nak kita sembahyang imaman, pala nak kita ngaji. Jangan ngajung. Ngajilah dengar. Sembahyanglah dengar. Hanya dewek dide. Ini yang kecil. Jadi bimbing. Nah hadirin sekalian rahimakumullah. Lalu tu apa ni yang kita buktikan kalau kita ni cinta kepada Rasulullah. Cinta di dengan Rasulullah. Cinta di dengan Rasulullah.
Sayang didengar Rasulullah. Kalau sayang, caranya membuktikannya tidak lain yang pertama selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Satu kali selawat langsung dibalas kebajikan oleh Allah senantiasa, yaitu 10 kebajikan. Itu yang pertama. Jadi selawat. Maka selawat ini banyak macam. Ada salawat yaitu salawat Badar, ada salawat Jibril. Sallallahu alaihi. Ya, bias. Sallallahu alaihi. Nadangnya pun Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khotoya. Segala sendi dalam kehidupan kita itu bernilai ibadah yang pahalanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan nyabut empai dek begulai sekali, empai dek besabun sekali. Nyanyi surga yang kau janjikan, lah nyindir neraka yang kau berikan. Empai dek bersabun sekali lah nyindir, empai dek begulai sekali lah nyindir. Dek boleh. Maka jadikanlah semua dalam kehidupan kita itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berselawatlah selalu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengan berselawat kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, bagaimana cara membuktikannya? Yaitu kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu apa sunnah Rasulullah itu? Sunnah Rasulullah itu tidak lain adalah yaitu kita melaksanakan ibadah baik hablum minallah maupun hablum minan nas. Berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat. Bu, kalau bekas habis kamu ngeramuan habis, minta ngesapu. Minta ngesapu, Bu. Ramuan habis, beras habis, minta ngesapu kamu. Minta nge Allah apa minta nge laki? Serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man la haula wala quwata illa billahil ali. Nah, sembahyang kamu ngambil rudo, satu berdoa cakari di mana pada laki. Duduk mengena kamu berdoa bias-bias. Ya Allah, beras habis ya Allah. Ya Allah, beras habis. Nah, amu lakinya sertian berarti terkabul doa kamu. Amu lakinya desertian, kimi buntut lileng udah. Kiget buntut lileng udah dia kadapat itu. Lom beli beras petang. Berusaha lancaka keluar. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, terakhir ini, gila terakhir. Serius ini, amkat kamu lanjut. Hanya aku ngina kamu tadi lah ada ngonjong melepat lagi, ada yang ngusuh-ngusuh pala, tentu setuju. Hanya itu am ditanya terus, masih keterus tuh loh itu kan. Jema kita ini tegur resinya, hanya saat di luar, udah melaka bang undang lanang itu, ujukan itu katanya. Sebab ini Bu. Kalau rindu lah habis, udah mama rindu lah habis, bahaya itu. Makanya ceramah ni jangan sampai habis rindu. Kalau lah habis rindu, udah jangan lagi katanya kebang ngundang ceramah itu. Udah melah katanya. Ujukan kayak itu. Seragi ngaji madu beradeng bagus bagus sampai 3 kali nyiga ngaji. Sampai subuh. Karena lama merantau yo. Jadi balik bercerita lah ngaji medusun laman. Aku lagi ke buku saya dengan sana. Tahu apa? Aku merantau lama katanya kan. Lagi ke sekuku ayam kami katanya kan. Lemaknya. Hanya lain nanya tini kata dengan sana. Kabak katanya. Amu bacaan kabak sini. Kalau kicik kabak dep dia. Ngapa? Karena lah nyagu. Keruangnya waktu kan. Nah, kita terus kali kata lagi. Yang terakhir adalah mana cara kita mencintai Rasulullah, tidak lain menjaga yaitu warisan Rasulullah sallallahu alaihi. Itu apa warisan Bu? Itu apa warisan Rasulullah? Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi.
Makanya kita diharuskan, bahkan wajib kalau kita beragama Islam harus bisa membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini pedoman hidup bagi kita. Loh, mana kita nak mempelajari pedoman hidup kalau kita baik dimengerti daripada Al-Quran. Maka anak kita jangan kita jadikan kepribadian ganda kepada anak kita. Kita ngajung dia belajar ngaji, kita alim makbau, kita dek ruang. Kita ngajung dia keruan alim makbau. Kita ngajung dia sembayang di rumah, kita di dia sembayang. Jadi jangan kepribadian ganda. Anak kita ajung berjilbab, kita di dia berjilbab. Maka jangan sampai terjadi kepribadian ganda. Maka arahkanlah ama kita lah tua bu, kita dia tahu misalnya baca Al-Quran, belajar dia kata terlambat. Kalau kita galak belajar, mati kita dalam pelajaran itu. Misalnya kita belum baca akan tetapi kita terus belajar, maka matinya kita dicatat sebagai orang yang jihad di dalam menuntut ilmu. Tentunya matinya dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian setelah kita belajar, maka kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi belajar, nak ikro pergi, nak turutan pergi, beturutan, baca beturutan bu. Bada sebata da setanun dasana ba tanah. Ama kami dulu bu, titulah ngemu kelas ni belajar ainakum bainakum watamat sampai melalar. Hanya itu tengyang-yang hebat aja mau bagi dulu. Pamarobehat tijarotohom. Ngajinya kan nada uleh kan? Nada huwe. Ulaika homol muhtadon. Minta duit bukan lo dah kecemain lagi. Minta duit ngagindong, dia tahu langsung dinjo. Dia tes kudai pacak nyabdu apa tidak. Mak, minta duit mak. Tu apa nak kabajanya kah? Mulai disabdu kau mak dinjo duit ni. Memroda semar tada setaba ainda seba mar. Nah katanya jajanlah. Itu. Di dulu main lagi kan. Oh artinya anakku ni nak beli martabak kan. Nah dinjo duit. Dinjau duit. Nah, kalau lah baca terus belajar dan belajar, kita artinya pelajari, tajwid itu pelajari, tafsir kita pelajari. Walaupun itu mungkin kita dia tahu ngajarkannya, minimal khairun nasi anfa'um linas untuk anak cucu kita. Hanya ama kita lah baca, jangan sombong. Kalau sombong habis galet itu, nyela jemu pada kami sombong, dawat dia kelang imam. Maka dia lah belajar merasa pacak ngimam. Nyela dia karena sombong riak tadi laju ngejim waktu di tengah-tengah. Aku kodai katanya kamu tu salah kali, aku kodai ngimam lah. Pas alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim malik yaumiddin teguk ni kan Pak hurufnya tadi. Cuman pas sampai ghairil maghdubi alaihim walad. Nah, pas wala tadi terteguk ngaget do tadi pingsan. Terteguk huruf do tadi pingsan. Nah, ganaulah dia tahu lagi nak melanjut ke sembahyang maghrib tu tadi. Akhirnya ribut tercancang itu tadi terkeras, matanya tercancang hanya mulut terkunci. Laju dia batal aku rumah sakit. Dia ke puskes dia pulang terima batal aku rumah sakit. Tini ngapu tini kata dokter katanya kan. Oh tini dok terteguk ngedot katanya. Kata dokter dalam hatinya barang dia kena dah. Walau tu terteguk ngedot. Walau tu kan. Segar senginya nancung kilutin tadi masih ngunci mulutin tadi kan. Nah pada akhirnya tanya gini pantau siapa yang ngantar tadi. Sini kamu suang katanya. Ngapa? Ini tu apa dia asal katanya penyakit. Oh dok dia ni katanya dia kelang imam. Maka maghrib ini ngimam. Pas nyebut ke ghairil maghdubi alaihim walad, terteguk lah ngorop do tadi pingsan lah dia. Nah udah katanya membaik itu kita suntik saja. Ambil kanya suntikannya besar, nyak kanya. Satu nyak kanya nyambung pulut itu sadar. Dolin. Hanyalah 2 jam dia sahagi sembahyang. Amalah 2 jam. Terteguk ngage, maka dia boleh sombong. Udem itu ada pula huruf mahmus. Lolok jemaah khotib tu kan. Allahumma fir wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Dikit baik, jangan pula lah betul cies loban kempes. Ada je pada kami ni. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allah ya Allah kan mana? Lalu ban kempes pula. Ada pula pengantin baru.
belajar tajwid tentang kola-kola. Kola-kola itu ada berapa huruf? Baju di toko, ba jem dal toko, ada 5. Mentang-mentang pula lah belajar tajwid, imaman dulu ke bini. Itu apa? Pengantin baru tadi kan? Oi sengenya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kata bininya amin. Bias di dulu ke bini tadi. Bacalah karena dia sayang lagi bininya, nyala ngaji surat, yaitu surat pendek. Qul huwallahu ahad de, Allahus samad de. Kata bininya, oh ya langkat sayang pula lagi kone. Dalam sembahyang lagi sebut lam yalid walam yulad de walam yakul lahu kufuwan ahad. Oi sayang neon katanya. Sayang laki kune, sembahyang lagi dibaca aku nih katanya kan. Nah saking injil pula bininya, pinta lajagi pula pak kola-kola. Lajaginya pula ngelakinya, lah merasa pula pase, aku nak ngadap kudanya kamu kak katanya. Nak balas tadi, sengenya ngayap ladine tadi ngadap. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min saril ma khalaq. Mamin saril sedikit. Jadi dia boleh dibaca-baca, dia boleh Quran itu kan. Tapi ngajilah kita sesuai dengan kalau kita dibaca-baca akhirnya malu kaki kita. Pakailah ada saja imam, pakailah baca saja ayat pendek masih kasar di nana panjang itu. Kalau panjang itu nyelalu cuma pada kami pula kata si lagi cerita. Terakhir, oh imam anak ini tadi balik. Semai maghrib katanya di rumah. Atau semai maghrib kata anak ini anu tadi ini SD tadi. Tak hebat batu katanya. Papa ge kulhu inna. Gitulah benar katanya kan. Rupanya bapak ini tadi nganeng pula. Tunggu katanya dengan ayat lain ku baca kalau. Wasadem ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Anak ini tadi bininya mulai kan. Jadi makmum. Pas ayat nanti dibacanya inna lo mapalnya ngebling nah karena inna ngulang lagi anak enam logos ka inna manu tini dekron inna manu kata bak nih inna manu tini karena dia apalnya ini tadi ngebling ngulang terakhir inna dia ingat lagi sambung ngagi anak inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Balik dia bukan itu katanya kan. Tu apa dia inna atau inna masih nelamu tulah. Tu apa kata bininya sudahlah pak ini lamu tulah katanya pakailah. Dia nak dia baru itu. Akhirnya makai nelamu tulah empai tembus. Nah, artinya bu belajar Al-Quran gila bu empola tua gila belajar. Ngapa sangka nak belajar? Inilah yang akan mendatangkan rahmat Allah ke rumah kita. Jangan kita lebih banyak main HP daripada membaca Quran. Nambahin lagi lah, dikit-dikit HP, dikit-dikit mau makan HP, mau minum antak tidur HP, bangun tidur HP galau nak missing saja di bata HP itu tadi. Allah cinta benar apa? Jadi cintailah Al-Quran, belajar dan terus belajar, maka kita menjadi contoh bagi anak kita. Yasin bu, siapa yang hafal Yasin? Siapa yang hafal Yasin? Yasin itu berapa ayat? Yasin itu berapa ayat? 83. Kira-kira, kamu galak ngapal, praktek. Siko, apal di kamu sagi. Misalnya ngapal, misalnya ini terakhir. Kamu buka kan Yasin katoplah dia nak buka lagi Yasin apal dia kira-kira kamu apal dia sari siko dem tepek kah Yasin dem pagi buka lagi wal Qur'anil hakim katop bebal kamu dia apal wal Qur'anil hakim sari itu apal dia kira-kira wal Qur'anil hakim apal dia. Nah 83 ayat taruhlah kita anggap karena adanya panjang misal al yauma natimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasadu arjuluhum bima kanu taruhlah kita buat 2 jadi kita jadikan 100 hari apal dia kira-kira 100 hari dia apal dia kira-kira
Ngapa sangka kita didapal? Karena kita belum galak, karena kita belum dah belajar. Nah demikianlah hadirin sekalian, aku galak lebih panjang lagi ceramah, hanya ngina kamu tuh lah anggo-anggo Lalu ibarat kita zaman kita dulu borong pelatuk pucuk pintu, mata lengantuk kupi lo metu. Demikianlah Bu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Aku galak lebih panjang lagi, tapi waktu yang membatasi ya. Nyelajiku tadi jangan sampai ngabis kagindu, menghabis kagindu. Ini nyela udah pula katanya nak ceramah lagi kayak itu di dan udah kaki. Karena tadilah dimakan oleh waktu ngagi anak kita nih tadi ya. Nah, saya doakan mudah-mudahan kita semuanya tidaklah keluar dari masjid ini terkecuali semua dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kebahagiaan fid dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita hajatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Liridha al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya mudabbir dabbir ya muyassir yassir ya musahil sahil umurana wa baligh maqsadana waqti hajatina wa saddid duyunana wa nawwir qulubana wa sajsadana wa sarah sudurana wa tamim masrahatina wa barik auladana wa arzaqana wa ulumana wa kullama ataitana bi fadlika wa mannika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sekalian rahimakumullah, nanti video YouTube Kaku Masoka minta izin ya Bapak Kaku Masoka, hanya kalau nak nonton buka by channel Ustadz Effendi PGA, jangan lupa like, subscribe dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kaum muslimin dan muslimat yang berahmat Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi yaitu ceramah singkat yaitu dari Ustaz Effendi dari Kota Pakarangan, Desa Dagu, Kecamatan Selatan. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau tadi kita dapat mengambil